Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Aisyah Surakarta, dari program Studi Profesi Nurse dengan dosen pembimbing Bapak Fida Hussein, SKEP NS MKEP. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kasus dengan judul Presentasi kasus pada Tuan K dengan sindrom koroner akut atau SKA yang dianggotakan oleh Friska Maudita, Galih Mardiana, Hanan Non Arditya, Hevi Rizka, dan Ika Arumsari. Pengertian dari sindrom koroner akut atau SKA adalah kumpulan proses penyakit yang meliputi angina pectoris tidak stabil atau ATPS, infak miokard gelombang non-Q atau infak miokard tanpa elevasi segmen T, dan infak miokard gelombang Q atau infak miokard dengan elevasi segmen ST. Morton 2012. Etiologi sindrom koroner akut menurut Kowin 2010. Yang pertama adalah aritmia, emboli paru, hipertensi maligna atau accelerate, penyakit tiroid, unstable angina, gagal ginjal, dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pengobatan. Manifestasi klinis dari sindrom koroner akut. Yang pertama, nyeri dada, kedua, mual muntah, ketiga, keringat dingin, dan sesak nafas. Komplikasi sindrom koroner akut menurut Lili 2011. Yang pertama adalah aritmia, kematian mendadak, shock kardiogenik, gagal jantung atau heart failure, emboli paru, ruptur spuntum ventikuler, ruptur musculus papillaris, aneurisma ventricle. Penata laksanaan sindrom koroner akut. Pertama, pasien dianjurkan istirahat total. 2. Pemberian oksigen. 3. Pasien puasa 4-6 jam. Setelah pasien tidak ada keluhan nyeri dada, dapat diet cair. 4. Segera pasang IV line. 5. Nitrat atau serokart sublingual. 6. Nitrogliserin oral atau infus drip. Pemeriksaan penunjang sindrom koroner akut. Pertama, EKG. Kedua, cek laboratorium. Ketiga, rongsen. Keempat, ekokardiogram. Kelima, tes treadmill. Keenam, angiografi koroner. Ketujuh, AGD. Daftar pustaka. Pertama, Corwin Elizabeth 2010, buku saku patofisiologi edisi 3, Jakarta EGC. Kedua, Hertman TH 2018, diagnosa keperawatan, definisi dan klasifikasi, Jakarta EGC. Ketiga, Lili LS 2011, Pathophysiology of Heart Disease, Acute Coronary Syndrome, Philadelphia, Williams and Wilkins. 4. Morton GP 2012, Keperawatan Kritis edisi 2, Jakarta EGC. Asuhan keperawatan kadar kritis pada Tuan K dengan SKA. Tanggal pengkajian 13 Juli 2020, identitas klien, nama Tuan K, umur 57 tahun, jam 8.50, diagnosa medis SKA. Analisa data 1 Senin 13 Juli 2020, data subjektif. P. Pasien mengatakan nyeri saat beraktivitas. Q. Pasien mengatakan nyeri seperti tertimpa benda berat. R. Pasien mengatakan nyeri di dada kiri menjalar ke lengan kiri. S. Pasien mengatakan nyeri di skala 9. T. Pasien mengatakan nyeri terus-menerus. Data objektif. Pasien tampak meringis dengan tekanan darah 160/90 mmHg, heart rate 89 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR 30 kali per menit. Dengan etiologi agen cedera biologis, problem nyeri akut dengan domain 12 kelas 1 kode 00123. 2. Data subjektif, pasien mengatakan sesak nafas. Data objektif, RR 30 kali per menit. Pasien tampak terpasang nasal kanul 6 lpm, hasil EKG, elevasi segmen ST dan gelombang T yang terbalik. Hasil rongsen didapatkan terdapat pembesaran jantung pada ventrikel kiri, nafas tampak cepat, nafas dengan cuping hidung, terdapat suara nafas tambahan yaitu wheezing. Dengan etiologi hiperventilasi, problem, pola nafas tidak efektif, domain 4 kelas 4 kode 00032. Ketiga, data subjektif, pasien mengatakan sesak nafas saat beraktivitas. Data objektif, pasien tampak lemas, pasien tampak terbaring di tempat tidur, pasien tampak pucat,
aktivitas klien dibantu keluarga, hasil EKG, elevasi segmen ST dan gelombang T yang terbaik. Hasil rongsen didapatkan terdapat pembesaran jantung pada ventrikel kiri. Dengan etiologi, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, dengan problem intoleransi aktivitas dengan domain 4, kelas 4, kode 0092. Intervensi 1. Senin 13 Juli 2020 NOC. Setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri pasien dapat berkurang dengan kriteria hasil. NOC, status gejala, tingkat nyeri 2102, ekspresi wajah saat nyeri 210206, melaporkan nyeri berkurang atau hilang 210201, lama nyeri berlangsung 210204. Perilaku kesehatan, kontrol nyeri 1605, mengetahui timbulnya nyeri 160502, menggunakan tindakan non-farmakologis 160504, menggunakan analgetik sesuai rekomendasi 160505, NIC, manajemen nyeri 1400, lakukan pengkajian secara menyeluruh meliputi lokasi, durasi, kualitas, dan faktor pencetus nyeri, observasi ketidaknyamanan nonverbal, ajarkan untuk teknik non-farmakologis, kendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi ketidaknyamanan pasien. 2. Setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, diharapkan pola nafas kembali efektif dengan kritis. NOC, status pernafasan ventilasi 0403, frekuensi pernafasan 040301, irama nafas 040302, penggunaan otot bantu pernafasan 040309, retraksi dinding dada 040311, NIC, monitor pernafasan 3350, monitor kecepatan irama, kedalaman dan kualitas bernafas, saturasi oksigen, suara nafas tambahan, dan pola nafas. Observasi adanya kecemasan pasien terhadap oksigenasi. Monitor TTV 6680, monitor tekanan darah, nadi, suhu atau status pernafasan, monitor warna kulit dan kelembapan, identifikasi kemungkinan penyebab perubahan TTV, terapi oksigen 3302, berikan terapi oksigen sesuai dengan perintah dokter. 3. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan pasien dapat meningkatkan aktivitas fisik. NOC, pemeliharaan energi, konservasi energi 0002, seimbang antara istirahat dan tidur 000201, pemeliharaan energi, intoleransi aktivitas 0005, dapat melakukan aktivitas sehari-hari ADL 00518, pemantauan EKG 000506, warna kulit 000507, NIC, manajemen energi 0180, observasi adanya pembatasan klien dalam aktivitas, kaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan, aktivitas terapi 1340, bantu klien untuk memilih aktivitasnya sesuai dengan kemampuan fisik, ajarkan self-care, bantu pasien untuk mengembangkan motivasi dan penguatan. Implementasi dan evaluasi 1. Selasa 14 Juli 2020 jam 8.50. Implementasi melakukan pengkajian secara menyeluruh meliputi lokasi, durasi, kualitas, dan faktor pencetus nyeri. Evaluasi S. Pasien mengeluh nyeri dada hebat seperti dicekram, nyeri menjalar dari tengah sternum ke dada kiri sampai rahang dan lengan kiri. P. Saat digunakan beraktivitas. Q. Tertimpa benda berat. R. Dada sebelah kiri. S. 9. T. Terus menerus. O. Pasien tampak pucat. Pasien tampak teringat dingin. Pasien tampak memegang dada. Jam 8.53. Implementasi memonitor kecepatan irama, kedalaman, dan kualitas bernafas, saturasi oksigen, suara nafas tambahan, dan pola nafas. Evaluasi S. Pasien mengatakan sesak.
O RR 30 kali per menit, SpO2 99, tampak suara nafas tambahan yaitu wheezing. Jam 9.30 mengajarkan untuk teknik non-farmakologis relaksasi nafas dalam. S. Pasien mengatakan belum tahu relaksasi nafas dalam. O. Pasien tampak mengikuti instruksi perawat. Jam 10 berkolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. S. Pasien mengatakan nyeri dada. O. Tampak perawat menginjeksi lewat IV. Jam 10.05 pemberian terapi oksigen sesuai perintah dokter. Pasien mengatakan sesak nafas. O. Tampak terpasang O2 6 lpm. Jam 11 memposisikan pasien untuk mengoptimalkan ventilasi atau semi-fowler. S. Pasien mengatakan sesak nafas. O. Terpasang oksigen 6 lpm. Posisi pasien tampak semi-fowler. Jam 12 mengajarkan self-care. S. Pasien mengatakan nyeri bertambah saat beraktivitas. O. Pasien tampak terbaring di tempat tidur. Pasien tampak memperhatikan yang diajarkan perawat. Jam 13 mengkaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan. S. Pasien mengatakan nyeri bila beraktivitas. O. Pasien tampak mengikuti ajaran perawat. Pasien tampak terbaring di tempat tidur. Jam 14 mengendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi ketidaknyamanan pasien. S. Pasien mengatakan nyeri. O. Pasien tampak tidak nyaman. Jam 15 membantu klien untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan fisik. S. Pasien mengatakan sangat suka berkebun. O. Tampak pasien antusias. Jam 16 monitor warna kulit dan kelembapan. O. Tugor kulit lembab, tidak ada sianosis dan akral dingin. Jam 16.30 berkolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. S. Pasien mengatakan mengeluh nyeri dada. O. Tampak perawat memberikan injeksi lewat IV. Jam 17 mengobservasi ketidaknyamanan nonverbal. O. Pasien tampak meringis kesakitan. Pasien tampak memegangi dada sebelah kiri. Jam 18 mengobservasi adanya kecemasan pasien terhadap oksigenasi. S. Keluarga mengatakan pasien ingin mencopot oksigen. O. Pasien tampak ingin mencopot oksigen. Jam 19 membantu klien untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan fisik. S. Pasien mengatakan hanya ingin terbaring di tempat tidur. O. Pasien tampak mendengarkan yang diajarkan perawat. Jam 20 membantu pasien untuk mengembangkan motivasi dan penguatan. S. Pasien mengatakan merasa tertekan. Pasien tampak antusias. Jam 22 berkolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. S. Pasien mengatakan nyeri dada. O. Tampak perawat menginjeksi obat lewat IV. Jam 5 memonitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan. S. Pasien mengatakan sesak. O. Tekanan darah 160/90, nadi 81 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR 25 kali per menit, tampak terpasang oksigen 5 lpm. 2. Rabu 15 Juli 2020 jam 10 melakukan pengkajian secara menyeluruh meliputi lokasi, durasi, kualitas, dan faktor pencetus nyeri. S. Pasien mengatakan nyeri dada sudah berkurang. P. Pasien mengatakan nyeri saat digunakan aktivitas. Q. Pasien mengatakan nyeri seperti tertimpa benda berat. R. Pasien mengatakan nyeri di dada sebelah kiri. S. Pasien mengatakan nyeri di angka 7. T. Pasien mengatakan nyeri terus-menerus. O. Pasien tampak pucat. Pasien tampak berkeringat dingin. Jam 10.05 memonitor kecepatan irama, kedalaman dan kesulitan bernafas, saturasi oksigen, suara nafas tambahan, dan pola nafas. S. Pasien mengatakan sesak. O. RR 25 kali per menit, SpO2 99%, tak tampak suara nafas tambahan. Jam 10.08 memonitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan. S. Pasien mengatakan sesak. O. Tekanan darah 160/90, nadi 89 kali per menit, suhu 36 derajat, RR 25 kali per menit, tampak terpasang oksigen 5 lpm. Jam 11
mengajarkan untuk teknik non-farmakologis, relaksasi nafas dalam. S. Pasien mengatakan belum tahu relaksasi nafas dalam. O. Pasien tampak mengikuti instruksi perawat. Jam 11.15, berkolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. S. Pasien mengatakan nyeri dada. O. Tampak perawat menginjeksi obat lewat IV. Jam 11.30, memberikan terapi oksigen sesuai perintah dokter. S. Pasien mengatakan sesak. O. Tampak terpasang oksigen 5 lpm. Jam 11.45, memposisikan pasien untuk mengoptimalkan ventilasi. S. Pasien mengatakan sesak. O. Terpasang O2 5 lpm. Pasien tampak semi-fowler. Jam 12, mengajarkan self-care. S. Pasien mengatakan mengetahui self-care. O. Pasien mampu mengulangi yang diajarkan. Jam 13, mengkaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan. S. Pasien mengatakan nyeri bila beraktivitas. O. Pasien tampak mengikuti anjuran dari perawat. Pasien tampak terbaring di tempat tidur. Jam 14, mengendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi ketidaknyamanan. S. Pasien mengatakan merasa nyeri. O. Pasien tampak tidak nyaman. Jam 15, membantu klien untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan fisik. S. Pasien mengatakan suka berkebun. O. Pasien tampak antusias. Jam 16, memonitor warna kulit dan kelembapan. S. Tidak ada. O. Tugor kulit, lembab, tidak ada sianosis, akral hangat. Jam 16.30, berkolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. S. Pasien mengatakan mengeluh nyeri dada. O. Tampak perawat memberikan injeksi lewat IV. Jam 17, mengobservasi ketidaknyamanan nonverbal. S. Tidak ada. O. Pasien tampak meringis kesakitan. Pasien tampak mengembangi dada sebelah kiri. Jam 18, mengobservasi adanya kecemasan pasien terhadap oksigenasi. S. Keluarga mengatakan pasien ingin mencopot oksigen. O. Pasien tampak ingin mencopot oksigen. Jam 19, membantu klien untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan fisik. S. Pasien mengatakan hanya bisa terbaring di tempat tidur. O. Pasien tampak mendengarkan yang diajarkan perawat. Jam 20, membantu pasien untuk mengembangkan motivasi diri dan penguatan. S. Pasien mengatakan merasa tertekan. O. Pasien tampak antusias. Jam 22, berkolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. S. Pasien mengatakan nyeri dada. O. Tampak perawat menginjeksi obat lewat IV. Jam 05.30, memonitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan. S. Pasien mengatakan sesak. O. Tekanan darah 150/90, nadi 81 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR 26 kali per menit, tampak terpasang O2 5 lpm. 3. Kamis 16 Juli 2020, jam 9, melakukan pengkajian secara menyeluruh meliputi lokasi, durasi, kualitas, dan faktor pencetus nyeri. S. Pasien mengatakan nyeri dada sudah berkurang. P. Pasien mengatakan nyeri saat digunakan aktivitas. Q. Pasien mengatakan nyeri tertimpa benda berat. R. Pasien mengatakan nyeri dada di sebelah kiri. S. Pasien mengatakan nyeri dada di angka 5. T. Pasien mengatakan nyeri dada terus-menerus. O. Pasien tampak pucat. Pasien tampak berkeringat dingin. Jam 9.03, memonitor kecepatan irama, kedalaman dan kesulitan bernafas, saturasi oksigen, suara nafas tambahan, dan pola nafas. S. Pasien mengatakan sesak. O. RR 24 kali per menit. SpO2 99%, tak tampak suara nafas tambahan. Jam 09.06, memonitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan. S. Pasien mengatakan sesak. O. Tekanan darah 150/90, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, tampak terpasang O2 3 lpm. Jam 9.30, mengajarkan untuk teknik non-farmakologis, relaksasi nafas dalam. S. Pasien mengatakan belum tahu relaksasi nafas dalam. O. Pasien tampak mengikuti instruksi perawat. Jam 10.15, berkolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi.
S. Pasien mengatakan nyeri dada. O. Tampak perawat menginjeksi obat lewat IV. Jam 10.18 memberikan terapi oksigen sesuai perintah dokter. S. Pasien mengatakan sesak. O. Tampak terpasang O2 3 lpm. Jam 11.15 memposisikan pasien untuk mengoptimalkan ventilasi. S. Pasien mengatakan sesak. O. Terpasang O2 3 lpm. Posisi pasien tampak semi-volar. Jam 12 mengajarkan self-care. S. Pasien mengatakan paham tentang self-care. O. Pasien tampak melakukan yang diajarkan. Jam 12.30 mengkaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan. S. Pasien mengatakan nyeri bila beraktivitas. O. Pasien tampak mengikuti anjuran perawat. Pasien tampak terbaring di tempat tidur. Jam 14 mengendalikan faktor lingkungan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien. S. Pasien mengatakan merasa nyeri. O. Pasien tampak tidak nyaman. Jam 14.15 membantu klien untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan fisik. S. Pasien mengatakan sangat suka berkebun. O. Tampak pasien antusias. Jam 15 memonitor warna kulit dan kelembapan. S. Tidak ada. O. Tugor kulit, lembab, tidak ada cyanosis, akral hangat. Jam 16 berkolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. S. Pasien mengatakan nyeri dada. O. Tampak perawat menginjeksi obat lewat IV. Jam 17 mengobservasi ketidaknyamanan nonverbal. S. Tidak ada. O. Pasien tampak meringis kesakitan. Pasien tampak memegangi dada sebelah kiri. Jam 18.15 mengobservasi adanya kecemasan pasien terhadap oksigenasi. S. Keluarga mengatakan pasien ingin mencopot oksigen. O. Pasien tampak ingin mencopot oksigen. Jam 19.20 membantu klien untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan fisik. S. Pasien mengatakan hanya bisa terbaring di tempat tidur. O. Pasien tampak mendengarkan yang diajarkan perawat. Jam 20 membantu pasien untuk mengembangkan motivasi diri dan penguatan. S. Pasien mengatakan merasa tertekan. O. Pasien tampak antusias. Jam 21 berkolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. S. Pasien mengatakan nyeri dada. O. Tampak perawat menginjeksi obat lewat IV. Jam 05.00 memonitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan. S. Pasien mengatakan sesak. O. Tekanan darah 150/90, nadi 81 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RR 23 kali per menit, tampak terpasang O2 3 lpm. Evaluasi Jumat 17 Juli 2020 jam 8. Dengan diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi. Evaluasi S. Pasien mengatakan sesak nafas sudah berkurang. O. RR 23, pasien tampak terpasang nasal kanul 3 lpm. Hasil EKG segmen elevasi ST dan gelombang T yang terbalik. Hasil ronsen didapatkan terdapat pembesaran jantung pada ventrikel kiri. Nafas tampak cepat. Nafas dengan cuping hidung. Terdapat suara nafas tambahan wheezing. A. Masalah belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Jam 9. Nyeri akut berhubungan dengan cedera biologis. S. P. Pasien mengatakan nyeri saat beraktivitas. Q. Pasien mengatakan nyeri seperti tertimpa benda berat. R. Pasien mengatakan nyeri di dada kiri menjalar ke lengan kiri. S. Pasien mengatakan nyeri dada di skala 5. T. Pasien mengatakan nyeri terus-menerus. O. Pasien tampak meringis. Tekanan darah 150/90 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, RR 23 kali per menit, heart rate 80 kali per menit. A. Masalah belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. 3. Jam 10. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. S. Pasien mengatakan sesak nafas saat beraktivitas. O. Pasien tampak lemas. Pasien tampak terbaring di tempat tidur. Pasien tampak pucat. Aktivitas klien dibantu keluarga. Hasil EKG
elevasi Sakman ST dengan gelombang T yang terbalik, hasil ronsen didapatkan terdapat pembesaran jantung pada ventrikel kiri. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi.